Bab ke-8. Adisti kesusahan membawa cuk-cuk berisikan kopi panas. Ia berlari kecil mengejar lift yang hendak tertutup sambil menenteng keranjang kopi. Berharap ia tak terlambat. Syukurlah lift sedang tidak ramai, hanya dirinya seorang. Beberapa saat, ia meletakkan keranjang tersebut di lantai. Dilihatnya tangannya yang memerah karena beban keranjang yang cukup berat. Bukan hanya kopi di dua keranjang di tangan kiri dan tangan kanan, melainkan juga makanan. Ini merupakan minggu ketiganya bekerja di Hotel The Nabawiyah sebagai staf keuangan. Entah sejak kapan jobdesk keuangan berubah menjadi pengantar kopi dan makanan saat siang tiba. Kadang-kadang juga merangkap jadi tukang fotokopi. Tapi itu tidak masalah bagi gadis berjilbab tersebut. Ia melakukannya dengan senang hati. Seperti biasa tak ada protes dan hanya menjalaninya saja. Hitung-hitung sebagai pengalaman. Katanya setiap rekannya yang nampak peduli padanya. Saat kakinya baru saja keluar dari lift, ia disambut sorakan gembira oleh rekan kerjanya. Tak ada sesal di wajah mereka setelah menyuruh Adisti pontang-panting membelikan makanan demi perut mereka terisi. Tak ada terima kasih yang mereka ucapkan untuk gadis yang tengah menyengir saat melihat wajah rekan-rekannya berbinar melihat minuman dan makanan yang ia bawa. "Sini, aku bantu," ucap Rima mengambil satu keranjang dari tangan Adisti. Adisti pun tak keberatan. Ia tersenyum kemudian membalas dengan rasa terima kasih dalam satu gerakan tangan. Adisti meletakkan makanan dan satu cuk kopi yang sudah diberi nama sesuai pemesanan untuk mempermudah mereka saat mereka akan makan siang beberapa saat lagi. "Udah waktunya makan siang, Dis. Kamu gak makan?" tanya Rima. Hanya perempuan itu yang tak pernah merepotkan seorang Adisti. Tak jarang pula ia mengingatkan teman-temannya yang lain untuk berhenti memperalat pegawai baru tersebut. "Nanti saja, bareng yang lainnya, Mbak," jawab Adisti yang ditulisnya di sebuah not kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Rima mengangguk. "Ya sudah kalau begitu, aku juga nanti saja. Mbak mau makan sekarang?" tanya Adisti lagi. Rima kembali mengganggu. "Perutku cacingnya udah meronta-ronta minta diisi sejak tadi," jawab Rima sambil mengelus perutnya mendramatisir. Adisti terkekeh pelah. "Baik, tunggu sebentar. Aku mau ambil bekal." "Oke," seru Rima girang. Karena ia tak harus makan sendiri, ada Adisti yang akan menemaninya. Rima memang agak sedikit tertutup dibanding dengan rekan-rekan kerjanya yang lain. Bukan karena ia pendiam, akan tetapi ia terlalu malas untuk berkumpul dan nantinya akan berujung pada gibah terhadap orang-orang yang bahkan tak dikenalnya. Namun, sejak Adisti datang, perempuan tersebut hanya berinteraksi lebih aktif dengan Adisti. Adisti adalah gadis yang unik. Dia juga ceria walaupun mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi. Gadis yang membawa aura positif untuk sekitar. Tak jarang Adisti membantunya mengerjakan tugas yang diemban untuk menganalisis beberapa laporan keuangan. Bahkan menemaninya saat lembur. Tak jarang Rima dibuat terkejut dengan kemampuan Adisti dan juga ketelitiannya dalam membaca setiap angka yang ada. Dirinya sendiri saja masih sering mengulang beberapa kali untuk memastikan bahwa hasil yang diperolehnya sudah benar atau belum. Adisti memperhatikan sekitarnya yang sibuk berlalu lalang, tanda tangan ini dan itu yang belum jelas baginya. Sedangkan ia hanya duduk diam sebab tak ada yang memberinya tugas. Padahal ini adalah minggu keempat ia bekerja. Ia mencoba meminta apa yang bisa ia bantu kepada orang-orang tersebut. Namun tidak ada yang menggubrisnya. Rima yang biasanya tempat meminta pekerjaan juga sedang rapat dengan dinas pariwisata. Jadilah ia duduk di tempat tanpa melakukan aktivitas apa-apa. Sedikit melirik komputer yang berada di depannya, terbesit sebuah ide untuk menciptakan pekerjaannya sendiri. Ruang obrol kantor sudah terhubung dengannya. Sudah ada 1000 chat lebih di sana. Terakhir ia membukanya sekitar 2 minggu yang lalu. Terlalu malas untuknya sekedar ikut berkomentar tentang hal yang tak penting. Tidak sedikit juga tentangnya yang diterima sebagai pegawai dengan kondisi yang istimewa. Namun tak ia gubris barang sedikit pun. 2 jam berlalu, tanpa terasa azan Asya sudah terdengar berkumandang. Adisti melihat ke sekitar, sudah sepi. Mereka sudah ke masjid untuk menunaikan kewajiban. Dia juga tak diajak sekalian. Mungkin mereka lupa gumamnya dalam hati. Salah satu hal yang paling Adisti sukai di tempat kerjanya sejauh ini adalah mereka beribadah tepat waktu. Dia mempercepat langkahnya demi bisa sholat berjamaah. "Kamu kenapa buru-buru, Dis?"
Tanya Rima yang entah dari mana datangnya. Adisti berjengit kaget karena suara Rima. Sejenak ia berhenti dan menulis di notesnya. Aku mau sholat. Mbak sholat juga kan? Rima mengganggu. Ayo. Keduanya mempercepat langkahnya sampai di masjid hotel. Dis, weekend depan kita ada family gathering di puncak, kata Rima sambil berjalan setelah mereka selesai menunaikan kewajiban sholat Asya. Tangannya menggandeng tangan Adisti seperti dua sahabat yang sudah lama dekat. Adisti nampak berbinar namun juga ada keraguan di sana. Ia masih teringat bayang-bayang ketika dia outbound saat dia SMA. Adisti paling suka dengan kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalinnya. Sayangnya saat itu teman-temannya mengerjainya hingga ia terluka parah. Tulang kakinya ada yang retak karena jatuh dan betisnya menghantam batu. Ia sempat tak sadarkan diri dan ditemukan oleh petugas yang sedang berkeliling waktu itu. Pihak sekolah bahkan tak mencarinya, meninggalkannya begitu saja. Saat itulah ia melihat kedua orang tuanya mengeluarkan air mata kesedihan dan Adisti benci itu. Hingga akhirnya Umi dan Abinya memindahkannya ke pondok pesantren agar lebih terjamin dan tak ada bully. Setidaknya meminimalisir resiko. Kok kamu melamun? Rima menepuk pelan pundak Adisti, mengusik pikiran yang melayang. Adisti menyinyir kuda. Dia merasa tak enak hati melihat Rima yang mencebikkan bibirnya. Jadi dari tadi aku ngoceh sampai mulut berbusa. Kamu gak dengerin sama sekali ya? Protes Rima. Adisti meringis memasang wajah penuh sesal. Adis masih di kantor walau jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. 5 sore tadi izin pulang cepat karena keluarganya ada yang datang. Dan Adistilah yang mengambil alih tugasnya untuk memeriksa beberapa laporan yang masuk untuk beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Dahinya mengerut ketika melihat daftar nominal yang ada sedikit yang mengganjal, tapi belum ia temukan. Untuk memastikan apa yang dia pikirkan, ia segera meraih ponselnya dan membuka aplikasi chatting. Adisti, Assalamualaikum Mbak Rima. Aku boleh lihat contoh rap yang sudah pernah masuk sebelumnya? Mbak Rima. Waalaikumsalam Tis. Boleh. Arsipnya ada di gudang, tapi ada beberapa laporan yang ada di laci. Buka saja tidak apa-apa. Kuncinya ada di bawah tempat pensil. Adisti. Baik Mbak, terima kasih. Aku izin buka lacinya ya Mbak. Mbak Rima. Oke, santai aja. Terima kasih Adisti. Adisti. Kembali kasih Mbak. Benar, masih ada beberapa laporan yang belum diserahkan ke bagian arsip oleh Rima. Adisti memasang kacamata bacanya dan mulai memperhatikan kesamaan pada dua laporan yang berbeda. Matanya yang tadi sedikit sayu kembali segar karena rasa penasarannya yang kuat. Sementara itu, di ruangan sebelah ada orang yang memperhatikannya sejak selepas Isya tadi. Orang itu adalah Raihan. Selama ini ia tak pernah melihat Adisti lembur. Gadis itu selalu pulang tepat waktu atau jika jam kerja, ia hanya sering melihat gadis itu membawa bercup-cup kopi atau minuman lain, atau bahkan menenteng keranjang berisikan makanan. Namun ia tak pernah ambil pusing, belum pernah juga ia melibatkan Adisti dalam rapat-rapat penting yang mengharuskan semua orang untuk ikut andil. Rekan kerjanya menyuruh Adisti untuk menyiapkan panganan rapat daripada menyuruhnya ikut terlibat. Dan Rihan masih tetap diam. Dina yang memaksa untuk menerima Adisti dan ia hanya menurut, karena ia tidak ingin berdebat. Lagi pula, ia juga penasaran dengan kemampuan gadis tersebut. Hanya sedikit. Inilah kali pertamanya ia melihat Adisti benar-benar mengerjakan sesuatu yang mungkin itu adalah tugasnya. Bukan membawa minuman atau makanan. Tanpa sadar, bibirnya tertarik ke atas saat wajah Adisti berubah-ubah. Kadang-kadang keningnya berkerut kemudian kembali normal. Dan hal itu terulang berkali-kali. Tak jarang ia mengusap-usap kepalanya yang tertutupi hijab dengan pulpen. Atau bahkan menengadahkan kepalanya khas orang yang sedang berpikir. Bab ke-9. Suara ketukan pintu menarik perhatian seorang laki-laki dari tumpukan kertas di depannya. Sejurus kemudian, laki-laki berambut gondrong menimbulkan kepalanya, menilik situasi dalam ruangan bercat abu-abu dan putih tersebut. Raihan menghela nafas pelan dengan tingkah temannya yang kadang usil ini. Tapi saat ini, cengiran yang ditunjukkan oleh lelaki tersebut menyiratkan sesuatu yang membuat Raihan waspada. Jika boleh dia memilih, ia akan cenderung menyukai teman sekaligus sahabatnya itu dalam mode kalem. Karena tak akan banyak tingkah. Tanpa disuruh, laki-laki itu masuk.
kemeja biru langit, dan celana kain hitam membaluti tubuh pria berperawak tinggi itu. "Assalamualaikum." Ia menyambangi Raihan dan bersalaman seperti hal yang selalu dilakukan ketika mereka bertemu. "Waalaikumsalam," jawab Raihan tak ikhlas, karena Nanta mengganggu waktunya. "Lo gak rindu gue gitu?" "Gue baru balik seminar nih." Raihan berdecak pelan. Nanta selalu saja seperti ini. Pulang dari perjalanan bukannya pulang ke rumah, malah menyambanginya di kantor. "Gue masih punya kerjaan lain kali daripada rindu gak berfaedah sama lo," sarkas Raihan. Nanta bukannya tersinggung malah terkekeh pelan. "Lo kerja terus. Gue udah bilang kan penyakit lo bisa aja kambuh kapan aja." "Kau," tegur Nanta mengingatkan. "Mbak Maulida, tolong bawakan minum," kata Raihan setelah menekan angka pada teleponnya. "Yang butuh istirahat itu lo, bukan gue." Raihan belum meninggalkan kursinya, sementara Nanta sudah duduk dengan nyaman di sofa dalam ruangan itu. Dia hanya mengangkat kedua bahunya sebagai respon. Ia sudah menengadahkan wajahnya ke atas, menyandarkan kepalanya di sandaran sofa sambil memejamkan kedua matanya. Tak lama, suara ketukan kedua kalinya berasal dari pintu. Nanta menegakkan badannya untuk melihat siapa yang datang. Adisti berdiri sambil membawakan nampan berisikan 2 gelas minuman. Raihan hanya melihatnya sekilas sebelum bergerak untuk menutup map di depannya, lalu melihat Adisti lagi. "Mbak Maulida kemana?" tanya Raihan yang sudah duduk di sofa. Adisti meletakkan 2 gelas minuman tersebut di depan Raihan dan dibarulah kemudian ia menulis di notenya, "Mbak Maulida ke toilet." Sedangkan Nanta sedari tadi menatap gadis berjilbab dengan gamis warna biru muda tersebut. Ia merasa tidak asing dengan Adisti, padahal ia yakin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Merasa diperhatikan, Adisti melihat ke arah mata yang sedari tadi memandanginya dan dia sedikit terkejut dengan tatapan tajam yang diterimanya. Tiba-tiba saja kakinya enggan untuk bergerak. Ia diam terpaku saat tatapannya bertemu dengan mata hitam tajam itu. Telapak tangannya terasa dingin dan kaku. Ada ketakutan yang mengusik hati dan pikirannya. "Ada apa?" tanya Raihan melihat Adisti yang masih berdiri di tempatnya. Adisti mengalihkan pandangannya ke arah Raihan. Ia melihat laki-laki tersebut seolah hendak menyampaikan sesuatu, tapi Adisti tidak bisa bicara. Gadis tersebut menggeleng sebagai jawabannya. Ia menunduk sejenak kemudian keluar meninggalkan kedua laki-laki dalam tanya karena melihat tingkat anehnya. Ia memilin-milin tepi jilbabnya karena panik, kemudian menenggelamkan wajahnya pada lipatan tangan di atas meja. Debar jantungnya seakan habis dikejar oleh penjahat. Ia bisa merasakan tubuhnya yang dibanjiri keringat dingin. Tiba-tiba saja dunia terasa sempit sekali untuknya. Raihan kembali melihat Adisti lembur lagi malam ini. Kini dia masih di kantor, di dalam ruangannya karena harus menangani beberapa proposal untuk perluasan hotel. Dari tempatnya, ia bisa melihat Adisti yang serius menatap komputer seolah menemukan hal baru yang tampak ia sukai. Raihan tersenyum melihat perubahan-perubahan pada wajah Adisti. Tidakkah gadis itu sadar bahwa ia masih di kantor juga sekarang? Beberapa saat kemudian, Adisti tampak membereskan mejanya. Mungkin bersiap untuk pulang. Sedangkan Raihan kembali melihat proposal yang belum juga selesai. Niat hati untuk lembur agar dapat menyelesaikan proposal, yang ada malah ia lebih tertarik untuk melakukan hal lain, seperti diam-diam melihat Serena. Mungkin, melihat gadis itu rasanya tenang. Lelahnya menguap begitu saja. Ketika ia melihat ke tempat Adisti tadi, ia sudah tidak mendapati gadis itu di sana. Cepat sekali gadis itu menghilang, pikirnya. Ia pun berkemas juga mengikuti jejak Adisti untuk pulang sekarang juga. Mungkin ia akan menyelesaikan proposalnya di rumah saja. Meski lelahnya telah hilang, namun ia tak ingin menyesal seperti malam sebelumnya. Membiarkan Adisti malam itu menunggu sendirian di halte bus yang tak jauh dari kantor. Sesampainya di rumah malam itu, ia sama sekali tak bisa membuat matanya terpejam atau terlelap barang sejenak saja karena pikirannya masih tertinggal pada garis bisu itu. Dia bertahan sampai pagi, dan saat pagi tiba pun ia berangkat ke kantor pada pagi buta, bahkan sengaja menunggu di lobi untuk memastikan Adisti dalam keadaan baik-baik saja. Malam ini ia tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Ia akan memilih untuk mengantar gadis itu daripada menanggung resiko tidak bisa tidur, dan jelas ia akan dianggap sebagai atasan paling kejam karena tega membiarkan pegawainya terlantar atau skenario terburuknya dalam bahaya.
Raihan menghentikan mobilnya tak jauh dari halte. Dari kejauhan matanya melihat sekitar, namun ia tak menemukan sosok yang ia cari. Tak ingin berpikir lama, ia berlari kecil menuju halte tersebut. Tapi, sosok yang ia cari benar-benar tidak ada. Mungkin dia sudah pulang, pikirnya. Dia sendiri tidak tahu kenapa. Mendadak khawatir dengan Adisti yang notabene-nya adalah karyawan baru. Bahkan jarang ia lihat sekalipun mereka bekerja di divisi yang sama. Bagaimana keadaan Amel? Tanya Nanta kepada dokter yang menangani adiknya. Wajahnya penuh kekhawatiran sejak ia sampai di rumah dan tak mendapati satupun keluarganya di rumah. Adnya memberitahu bahwa Amel kembali masuk rumah sakit. Ini bukan kali pertamanya adiknya itu masuk rumah sakit, namun sangat sering karena penyakit yang diderita oleh sang adik. Ada kulat lelah di wajahnya. Berkali-kali ia menyugar rambutnya karena tak tahu apa yang ia bisa lakukan. Nyatanya harta yang berlimpah pun tak menjamin kesehatan adiknya. Jika saja hartanya sekarang bisa menggantikan kesehatan Amel, ia tak akan berpikir panjang untuk merelakan semua. Kita harus segera mendapatkan transplantasi ginjal, ujar rekan dokternya setelah mereka berada di ruangan dokter. Amel sudah masuk daftar antrian, tapi waktu didapatkan belum pasti, jawab Nanta. Kemarin gue udah cek 2 orang yang disarankan Profesor Edi, tapi mereka tidak cocok. Lo udah dengar sendiri kan? Nanta mengangguk. Selama mengikuti seminarnya di luar kota. Bohong jika Nanta tidak kepikiran. Selama ini topeng senyum yang selalu terpasang di depan keluarga maupun rekan-rekannya. Tinggal 1 orang lagi. Dia janji bakal ke rumah sakit 2 hari lagi. Tapi apa? Tanya Nanta. Dia sudah punya anak. Dia minta kalau nanti memang cocok dan jika skenario terburuknya terjadi hal yang tidak diinginkan, maka keluarga lo harus merawat anaknya. Gue bakal lakuin apa aja. Yang penting adik gue sembuh. Gue gak bisa lihat dia kesakitan terus. Dokter Reza menepuk bahu temannya, lalu keluar meninggalkan Nanta sendirian. Ia tahu jika rekannya itu butuh waktu untuk menenangkan diri. Dokter Reza sudah lama mengenal Nanta. Setidaknya ia tahu bagaimana sayangnya laki-laki itu terhadap adik sematawayangnya. Bab ke-10. Selamat atas hari pernikahan untuk kalian berdua, ucap seorang kolega Adi yang juga menggandeng pasangannya. Ia menyalami Adi dan Sera yang hari itu sedang merayakan hari jati pernikahan mereka yang kesekian kalinya. Acara dibuat outdoor walau hanya di halaman belakang rumah. Satu persatu kolegangan baik dari pihak Adi maupun Sere yang tentu saja tak kalah banyak. Bahkan ada beberapa temannya yang berasal dari Belanda dan Amerika sengaja hadir hanya untuk melihat pasangan yang senantiasa selalu romantis, menurut teman-temannya. Karena walaupun Sera adalah seorang pengusaha, ia selalu menemani sang suami kemanapun. Karena dirasa tamu undangan sudah hadir semua, bagaimana kalau acara puncaknya kita mulai saja? Suara MC menarik perhatian mereka yang tengah bercengkrama. Anggukan dari Sere dan Adi merupakan kode untuk melanjutkan saja acaranya dan agar MC memandu jalannya acara tersebut. Hingga mereka mengelilingi kue bertingkat yang berada di tengah-tengah beralaskan sebuah meja putih yang menambah kesan mewah pada acara itu. Happy anniversary, sayang, bisik Adi di telinga Sera. Namun tetap terdengar oleh orang-orang yang tengah mengelilingi mereka. Sempat takjub dengan pasangan tersebut. Mereka pun memberikan tepuk tangan walau tanpa komando. Adi dengan hati-hati dan tatapan penuh kasih sayang menyuapi potongan pertama kue tersebut kepada sang istri. Begitupun sebaliknya. Selamat hari jadi pernikahan, ayah dan ibu. Suara yang berasal dari panggung mengalihkan perhatian semua orang. Amel dan Raffi berdiri di sana sambil memegang mikrofon. Keduanya tampil cantik dan tampan. Saat kedua orang tuanya melihat mereka berdua, mereka berlari kecil menuruni panggung dan memeluk kedua orang tuanya. Raffi mengeluarkan sebuah kotak dari saku jasnya, sementara Amel memberikan kode kepada Mbak Murni untuk mendekat membawa sesuatu yang sudah dibungkus dengan rapi. Ini hadiah untuk ibu dan ayah dari kami. Isi kotak kecil yang berwarna merah tersebut adalah cincin couple dengan ukiran nama Sere dan Adi yang timbul di bagian luar. Sekali lagi mereka memeluk kedua anaknya. Sedangkan hadiah dari Amel adalah lukisan keluarga yang beranggotakan 4 orang. Para tamu undangan begitu takjub dengan keluarga tersebut. Tak sedikit dari mereka yang benar-benar mengagumi keluarga kecil itu. Namun, saat
Saat mereka tengah tersenyum bahagia, ketukan di mikrofon kembali terdengar. Seorang anak kecil berbalut gamis pink dan jilbab yang senada sudah berdiri di atas panggung. Saat perhatian sudah terarah untuknya, ia segera melepaskan mikrofon di tangannya. Tangannya bergerak lincah mengisyaratkan sebuah kalimat hilafir ibu dan ayah. Semua orang dibuat terkejut dengan kehadiran sosok mungil di atas panggung. Itu siapa? Tanya salah satu teman Sero mewakili para tamu undangan yang menatapnya penuh tanya. Sero tak menjawab. Wajahnya sedikit pucat ketika sang suami dengan rahang mengeras yang menjadi pertanda bahwa laki-laki itu tengah menahan kobaran amarah yang tiba-tiba membumbung tinggi. Itu anak pembantu kami, jawab Adi dengan cepat. Anak itu menuruni panggung membawa serta kotak yang sudah terbungkus rapi di tangannya. Tapi dia bilang I love you ayah dan ibu. Celetuk seseorang yang ternyata mengerti bahasa isyarat. Dia memang mengikuti anak-anak kami untuk memanggil seperti itu. Adi menunduk mensejajarkan diri dengan tubuh mungil di depannya. Kamu sama siapa kesini Adisti? Tanyanya. Ia memegang erat bahu anak tersebut. Namun Adisti tak bisa mengeluarkan suara apapun. Ia tak menjawab pertanyaan aneh ayahnya. Justru malah memberinya sebuah kotak. Adi menerima kotak tersebut. Itu buat ibu dan ayah. Ia kembali berujar dengan gerakan tangan. Dia benar-benar bisu. Tanya seorang laki-laki yang kepalanya sudah dipenuhi uban dengan raut mencemooh. Iya. Hati-hati Adi. Jangan dibiasakan. Nanti kalau kalian kasih hati, bisa-bisa malah jadi aib keluarga kalian. Celetuk pria itu tadi. Adi hanya tersenyum canggung. Bawa mereka ke dalam. Pintanya pada Murni sebagai pengasuh. Murni menuruti perkataan majikannya, lantas mengiring langkah ketiga anak-anak itu. Sesampainya di dalam rumah, Raffi menatap sengit Adisti. Dia menarik lengan anak perempuan itu, sementara Amel memilih untuk diam dan hanya melihat Adisti dibawa oleh Raffi menuju lantai atas. Raffi melepaskan tubuh mungil itu. Adisti hanya menatap kakaknya, kemudian mengambil pulpen dan note di atas ranjangnya. Kak, aib itu apa? Tulisnya lalu menunjukkan kepada Raffi. Bukannya menjawab, Raffi malah membuang buku itu dengan kasar hingga buku itu terhempas jauh. Ia geram dengan adiknya. Antara kesal dan marah Raffi menggebrak meja yang ada di kamar adiknya dengan kuat membuat gadis itu tersentak tak bersuara. Punya mulut gunanya untuk ngomong. Ngomong, bukan tim aja. Raffi membentak gadis kecil di hadapannya. Air mata Adisti tak bisa ditahan lagi. Bukan karena sakit hati melainkan karena rasa bersalahnya yang telah membuat Raffi marah. Ia memegang tangan kakaknya takut mencoba menenangkan amarah laki-laki itu. Saat Raffi tersadar dari amarah yang menguasainya, Raffi berbalik hendak keluar dari kamar tersebut. Akan tetapi langkahnya terhenti saat Adisti berdiri sambil merentangkan tangan. Maaf, Adisti hanya mampu menggerakkan mulutnya tanpa mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan tubuh yang bergemetar dan takut akhirnya Adisti membiarkan Raffi berlalu dari kamar itu dengan debaman pintu yang cukup keras hingga Adisti berjengit kaget. Adisti membuka mulutnya lebar-lebar. Inginnya berteriak, namun suaranya tak kunjung keluar. Ia memukul mulutnya sendiri, kemudian duduk memeluk lututnya di lantai di samping ranjangnya. Brak! Suara pintu beradu dengan tembok. Adi muncul di ambang pintu menatap tajam ke arah Adisti yang duduk di lantai bersandar pada ranjang. Bukan hanya duduk, gadis cilik tersebut ternyata tidur dengan posisi duduk. Ia sangat terkejut dengan suara pintu dengan Adi yang berdiri di sana. Senyum hangat terbit di wajahnya. Ia bangun dan berlari hendak memeluk sosok ayahnya tersebut. Adi menangkap bahu Adisti dan membawanya turun ke lantai bawah dan masuk ke mobil dan menutup pintu mobil dengan kencang. Tubuh kecil Adisti sedikit terlonjak di kursi penumpang. Adi belum mengatakan apapun sejak tadi. Satu hal yang baru Adisti sadari, ternyata hari sudah gelap dan acara di rumahnya sudah usai. Ia belum sholat maghrib. Adisti menyentuh bahu Adi yang mengendarai mobil seperti orang kesetanan. Namun, tak pula dihiraukan oleh laki-laki itu. Adisti meremas tangannya sendiri karena takut dan mual pada saat bersamaan. Mobil itu melaju dengan kencang kemudian berhenti di tempat gelap minim penerangan. Adisti tak melihat apapun di sana. Tak ada satupun orang. Hanya ada beberapa rumah. Adisti dapat melihat pepohonan yang sangat rindang beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Setelah ditarik keluar oleh Adi,
Tanpa mengatakan apapun, Adi meninggalkan bocah cilik itu. Namun langkahnya terhenti. Adisti berdiri di depannya dan mendongak. "Ayah mau kemana?" Adita juga menjawab, lalu kembali berjalan. Namun lagi Adisti menghalanginya dengan memeluk kaki Adi. Adisti seakan tahu ayahnya akan meninggalkannya lagi. Ia memeluk kaki itu dengan erat. "Tidak ya, jangan tinggalin Adisti sendirian lagi." Rintik gadis cilik itu dalam hati disertai gelengan kepala. Ketika laki-laki yang dipanggil ayah tersebut berusaha melepaskan tangan Adisti yang melilit di kaki kanannya, tatapannya memancarkan kesedihan. Ia terus mendongak sambil menggelengkan kepala, melarang ayahnya untuk pergi. Atau kalau mau pergi ke rumah dirinya diikut sertakan. Ia tidak mau lagi ditinggal seperti kala itu di tempat permainan air yang pertama kali ia kunjungi. Jika bukan karena bantuan dari pegawai di sana, ia tidak akan pernah sampai pada rumahnya. Padahal ia hanya menyebut nama ayahnya saja saat ia sadarkan diri dan mereka mengantarkannya kembali. Apalagi ini malam dan gelap. Entah sejak kapan Adisti selalu ketakutan dengan gelap. "Sudah aku bilang jika kamu mengacau, aku akan mengusirmu." Sialan. Raut kesal dan marah adalah kombinasi dari wajah laki-laki tersebut. Ia sangat malu di depan semua kolega yang diundangnya sore tadi ke rumahnya. Ketika Adisti keluar dan ikut bergabung tepat saat acara puncak perayaan anniversary untuk pernikahannya dengan Sheila, istrinya. Tidak, ayah tidak boleh meninggalkan Adisti sendirian. Karena Adisti takut gelap, ia tanpa sadar, Adisti malah melepaskan lilitan tangannya pada kaki Adi dan menjawab ancaman Adi dengan gerakan tangan. Adisti anak ayah juga, tidak boleh ditinggal. Adi sedikit mengerti gerakan itu. "Dengar." Ia memegang kedua bahu Adisti. "Kamu itu nyusahin. Beban tahu nggak? Beban di keluarga. Kamu itu aib dan benar." Adisti menggeleng. "Jangan tinggalin Adisti ya." Adisti akan memeluk kembali kaki Adi. Namun ia terlambat. Adi sudah masuk ke dalam mobil. Ia tak peduli dengan jeritan dalam diam bocah itu, darah dagingnya sendiri. "Jangan tinggalin Adisti ya." Adisti mengejar laju kendaraan ayahnya yang semakin melaju kencang. Namun, kesadaran Adisti mulai menipis. Keringat dingin menyergap tubuh Adisti yang tertutupi gamis panjang. Ia menggeliat tak nyaman di tidurnya. Sesekali mulutnya terbuka hendak mengeluarkan suara yang entah tentang apa. Ada ketakutan di sana. Bisa jadi ia terjebak di dalam mimpi yang sudah lama tak pernah bangkit lagi. Adisti, uminya mengusap lembut pipi yang kian memucat itu. Tak tahan melihat putrinya seperti itu. Ia pun mengguncang tubuh Adisti agar gadis itu bangun. Akan tetapi bukannya sadar, Adisti justru terkulai tak lagi ada gerakan. "Abi!" teriak perempuan parubaya yang memanggil suaminya. Tak lama sosok laki-laki yang tadi dipanggil muncul dari balik pintu dengan ekspres sama khawatirnya dengan dirinya. Seolah hal itu sudah biasa, tanpa kata sang suami langsung mengangkat tubuh Adisti menuju mobil yang masih terparkir di garasi rumah. Hari masih gelap, bahkan subuh pun masih 2 jam lagi. Takim suaminya mengendarai mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Untung saja jalanan lenggang sehingga mempercepat mereka sampai di rumah sakit. Bab ke-11. Sesampainya di tempat tujuan, Sori kembali menggendong tubuh yang terkulai tersebut. Wajahnya panik menyiratkan kekhawatiran Yabi sangat luar biasa. Hanya saja, ia tak ingin menunjukkan kepada istrinya yang tak kalah panik dengannya. Tulisan UGD terpatur hijau harus di atas pintu masuk. Perawat yang melihat mereka pun langsung menyuruh Sorik meletakkan tubuh Adisti di atas berangkai. Mereka disuruh untuk menunggu di luar. Tangan Fatimah gemetar karena cemas bercampur khawatir. Sorik yang melihat hal tersebut mengambil tangan istrinya untuk digenggam erat untuk menyalurkan ketenangan. "Umi, Adisti baik-baik saja. Umi tenang ya," ucapnya lembut. "Anakku di dalam belum tahu kondisinya Abi." Fatimah melihat suaminya intens. Abi bisa tenang karena Abi gak pernah anggap dia sebagai putri Abi. Lagi-lagi Fatimah mengungkit masalah tersebut. Bukan tanpa alasan Fatimah berkata demikian. Sejak Adisti kecil, Sorik memang sedikit membuat jarak dengan gadis itu. Alasannya karena ia tidak ingin bergantung kepada Adisti karena takut jika gadis itu akan meninggalkan mereka setelah dewasa. Tidak berdasar memang, tapi dengan kondisi ia dan Fatimah yang divonis tidak bisa mengandung, pasti istrinya itu akan sangat terluka jika sewaktu-waktu gadis yang teramat sangat Fatimah sayangnya itu pergi.
Namun nyatanya sampai detik ini gadis itu pun masih bersama mereka. Sorik langsung membuka mulutnya, tak ingin berdebat panjang dengan istrinya. Hanyalah nafas yang bisa ia lakukan. Ia pun menjatuhkan bokongnya di kursi tunggu. Sementara Fatimah masih berdiri, mulutnya tak henti-hentinya melantunkan disikir sebagai penenang hati. 15 menit kemudian, dokter serta perawat yang memeriksa Adisti keluar. Fatimah langsung saja menghampiri mereka dengan segenap asa yang tercipta bahwa putrinya baik-baik saja. "Bagaimana keadaan anak saya, dokter?" tanyanya cepat. "Kondisinya baik, Bu. Ibu dan Bapak tenang saja. Tapi, apa hal ini sering terjadi?" "Beberapa kali pernah terjadi, Dok. Anak kami sering mimpi buruk yang membuat tubuhnya bereaksi berlebihan setelahnya. Tubuhnya seolah-olah tidak sadarkan diri." Bukan Fatimah yang menjawab, melainkan Sorik. Fatimah yang mendengar hal tersebut melihat suaminya penuh makna. "Bisa kita bicarakan di ruangan saya?" "Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Hendra." Dokter tersebut memperkenalkan diri dengan menjabat tangan Sorik. "Saya Sorik dan ini Fatimah, istri saya." Mereka sudah berada di ruang Dr. Hendra, dokter umum yang bertugas di UGD. "Jadi dokter, apa putri kami baik-baik saja?" Fatimah tidak sabar memberondong pertanyaan yang membuatnya khawatir. "Sejauh ini baik-baik saja, Bu. Dari diagnosa awal kami, sepertinya hal ini ada kaitnya dengan psikologis anak ibu dan bapak." Wajah Fatimah langsung muram tak terima. "Maksud dokter?" "Maaf, maksud saya mungkin anak ibu pernah mengalami kejadian traumatis. Mimpi buruk yang dialami putri ibu bisa jadi dipicu oleh kejadian-kejadian yang mungkin saja menakutkan atau semacamnya. Saya sangat menyarankan anak ibu dan bapak untuk segera ditangani karena ini akan memicu stres atau bahkan depresi." Jelas Dr. Hendra. Fatimah dan Sorik langsung saling memandang satu sama lain. "Jadi kami harus bagaimana, Dok?" "Saya sarankan untuk membawanya ke psikolog ya, Bu." "Pak." Dr. Hendra memberi saran sesuai dengan kasus seperti yang dialami. "Anak saya tidak gila," sentak Fatimah. Dr. Hendra tersenyum maklum. Fatimah hanya satu dari sekian banyak orang yang menganggap konsultasi ke psikolog artinya adalah gangguan pada kejiwaan pada orang tersebut. Konsultasi ke psikolog bukan berarti gila, Bu. Tapi mereka membantu memperbaiki traumatik yang sedang dialami. Mereka akan membantu putri ibu bicara hal-hal yang umumnya tidak dibicarakan dengan kalian. Penjelasan Dr. Hendra cukup membuat keduanya mengerti. Reihan mengendarai mobilnya membelah kemacetan yang terjadi sepanjang perempatan hingga kantornya. Jadilah hari ini ia terlambat sampai pada tempatnya bekerja. Wajahnya lumayan bersahabat hari ini, setidaknya ada senyum yang terpatri di bibirnya walau kecil. Reihan sebenarnya bukan orang yang arogan, bukan pula laki-laki yang berkarakter dingin seperti yang sering diceritakan pada novel-novel romantis. Ia cukup ramah di mata karyawannya. Hanya saja tak jarang juga ia menampilkan sosok yang berbeda dalam dirinya. Tenang namun datar. Proposal pengajuan pembangunan di Bali cukup menyita perhatian karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dari segi keuangan, namun besaran profit juga sangat menjanjikan. Hal tersebut membuatnya lumayan untuk membuatnya kewalahan. Bolak-balik kantor berurusan dengan investor yang seringkali meminta untuk bertemu di luar. Setelah semalaman ia bergelut dengan kerjaan kantor, pagi tadi ia harus menemui investor dan sekarang proposalnya ditolak oleh ayahnya karena masih ada yang janggal. Senyum itu sudah menghilang dari wajahnya sejak ia masuk ke ruangan di mana para bawahnya bekerja. Ia mengedarkan pandangan sejauh mata bisa memandang. Namun apa yang dicarinya ternyata tak menunjukkan keberadaannya. Ia kembali melangkah. Sapaan hangat dari karyawan hanya dibalas dengan anggukan singkat. Kemudian ia menghempaskan diri di kursi kerjanya. Kapasitas otaknya seakan sudah penuh hingga pusing menggerogoti kepala. Tangannya bergerak menekan angka 1 pada telepon di atas meja di depannya. "Mbak Maulida, bisa minta tolong Adisti untuk menemui saya?" "Maaf Pak, Adisti sekarang sedang tidak masuk." Reihan mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sekretarisnya. "Tidak masuk karena apa?" Tanyanya berharap ada keterangan yang menjelaskan kenapa gadis itu tidak masuk. "Tadi orang tuanya bilang bahwa Adisti sedang sakit, Pak. Tadi, pihak Bu Dina juga mengabarkan bahwa ada surat izin dari rumah sakit atas nama Adisti." Pupuslah harapan Reihan karena tak bisa melihat gadis itu hari ini.
Kepalanya semakin pening. Harus saya periksa ke dokter juga. Mana tahu ada yang salah juga dengan kepalanya. Kegaduhan terjadi di lorong rumah sakit di lantai 5. Beberapa pasien yang kebetulan menempati ruang di sepanjang lorong pun sampai keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Rupanya ada pasien kritis di ruang paling pojok. Keluarganya lah yang histeris melihat kondisi anaknya yang kritis. Kamu sudah di sini ternyata. Ayo, ikut saya. Dokter Reza sudah menunggu 30 menit yang lalu. Ucap perawat yang tiba-tiba membawa perempuan yang baru muncul di antara kerumunan. Sedangkan perempuan itu sedikit menahan langkahnya. Mbak, nggak usah takut. Dokter Reza adalah salah satu dokter terbaik di sini. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Tapi mau tak mau ia mengikuti langkah si perawat. Dan tak lama, kini mereka sudah berada di depan ruangan dokter Reza. Maaf dok, ini Ibu Gina, kata perawat tersebut. Oh iya, Ibu Gina silakan duduk, pinta dokter Reza. Sementara, perempuan yang bernama Gina tersebut tak bergeming di tempatnya. Hingga perawat itu pun berniat baik menarik kursi untuk dirinya duduk. Perempuan itu duduk mengikuti perintah, sedangkan perawat yang tadi membawanya sudah berlalu kembali ke tempatnya. Ibu Gina tidak usah takut. Percayalah semuanya akan baik-baik saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar semua berhasil, ujar dokter Reza. Ini adalah orang yang akan ibu donorkan ginjal ibu. Dia sudah mengalami kerusakan ginjal sejak 5 tahun yang lalu. Jika ginjal ibu cocok, maka ia akan bertahan. Tambahnya lagi, seraya memberikan map berisi informasi singkat tentang pasien bernama Amelia. Perempuan itu menajamkan penglihatannya seakan memastikan sesuatu. Ia menatap dokter dan kertas tersebut bergantian. Tangannya sedikit gemetar menyentuh foto seorang gadis yang berbalut pakaian rumah sakit. Dokter Reza tahu, jika perempuan yang kini berada di depannya adalah single parent dengan keterbatasan bicara atau tunawicara. Ia menatap perempuan tersebut penuh harap agar keraguan di matanya redam. Ini adalah syarat perjanjian dengan keluarga pasien. Ibu bisa membacanya terlebih dahulu sebelum ditandatangani. Perempuan itu masih saja memandangi dokter Reza. Namun dengan cepat ia alihkan perhatiannya pada map yang berisi surat perjanjian. Di sana tertera nominal yang akan dia dapatkan jika dirinya mau mendonorkan ginjalnya. Tapi sebelum itu, akan diadakan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah ginjal ibu cocok atau tidak? Kemungkinan hasilnya akan keluar kurang lebih 2 minggu dari hari pemeriksaan. Bagaimana Bu? Apakah ibu sudah siap diperiksa hari ini? Perempuan itu mengangguk walaupun keraguan masih sangat jelas terpampang di matanya.